Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Farhan Fatur Rahman, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 2A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan berkenaan tugas terkait MK mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh dosen Miss Sulistianingsih, yaitu berkaitan dengan tema konsep dasar teori kepribadian humanistik perspektif Carl Rogers. Langsung saja, pendahuluan. Ada 3 revolusi dalam psikologi yang mempengaruhi pemikiran modern. Yang pertama ialah psikoanalisis, yaitu menghadirkan manusia sebagai bentuk naluri dan konflik. Yang kedua, aktivisme, mencirikan orang sebagai korban yang fleksibel, pasif, patuh dari rangsangan lingkungan atau agen perintah lingkungan. Yang ketiga ialah psikologi humanistik, gerakan yang muncul dari penyajian citra manusia yang berbeda dari profesionalisme. Kemudian berhubung tema saya ini ialah konsep kepribadian humanistik perspektif Carl Rogers, maka saya akan mengusung biografi tokoh Carl Rogers terlebih dahulu. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, sebuah daerah pinggiran Chicago, sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah insinyur teknik sipil yang sukses, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga pemeluk Kristen yang taat. Dia langsung masuk SD karena sudah bisa membaca sebelum TK. Ketika Carl Rogers berusia 12 tahun, keluarganya pindah dari Chicago ke sebuah peternakan 30 mil sebelah timurnya, tempat dia menghabiskan masa remajanya karena asuhnya yang ketat dan aktivitasnya yang sibuk. Kepribadian Carl menjadi agak terisolasi, mandiri dan disiplin. Dia lulus dari University of Wisconsin dengan jurusan pertanian. Dia kemudian beralih ke studi agama dan bercita-cita menjadi seorang pendeta. Saat itu, ia juga terpilih sebagai salah satu dari 10 muridnya untuk mengikuti World Christian Student Conference yang akan diadakan selama 6 bulan di Beijing. Dia berbicara tentang bagaimana pengalaman baru itu memperluas pemikirannya, dan dia mulai mempertanyakan beberapa kepercayaan yang menjadi dasar agama. Itu sekilas dari biografi Carl Rogers. Kemudian konsep inti kepribadian Carl Rogers. Teori Rogers ini bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menghadapi seorang kliennya. Di titik ini, teorinya tuh sangat mirip dengan teori-tikus seperti Freud, Anna Freud, dan lain sebagainya. Rogers menganggap manusia pada hakikatnya itu baik atau sehat, setidaknya tidak jahat atau sakit. Dengan kata lain, dia memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara penyakit jiwa, kejahatan, dan persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya itu sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamnya. Jadi tergantung situasi dan kondisi alam tersebut yang mengubah sikapnya itu, mengubah kepribadiannya itu menjadi berbeda gitu. Pada dasarnya hakikat manusia itu inti kepribadiannya itu baik, tidak sakit. Kemudian langsung kepada hakikat manusia. Rogers ini memandang bahwa setiap makhluk hidup itu tahu apa yang terbaik baginya. Evolusi telah melengkapi kita dengan panca indera, selera, dan kemampuan untuk memilih apa yang dibutuhkan. Jadi sudah lengkap gitu manusia. Sebenarnya setiap manusia itu tahu ya apa yang terbaik baginya. Untuk jika lapar bisa makan seperti itu, makan yang enak, yang terbaik baginya makan yang bergizi seperti itu. Di antara berbagai hal yang kita nilai berdasarkan insting adalah perhatian positif. Yang dimaksud Rogers itu dengan istilah perasaan-perasaan cinta, senang, atensi, kepedulian, dan lain sebagainya.
Kita ambil contoh bayi misalnya, tentu sangat memerlukan cinta dan perhatian. Bahkan besar kemungkinan bayi itu akan tewas kalau tidak ada itu. Mereka akan gagal tumbuh berkembang dan menjadi apa yang seharusnya. Ini beberapa faktor penentu kepribadian. Yang pertama itu terbuka terhadap pengalaman, yang kedua kehidupan eksistensial, yang ketiga keyakinan organik, yang keempat kebebasan eksistensial, yang kelima kreativitas. Ini menurut Carl Rogers. Maksudnya terbuka untuk, yang pertama kita bahas sedikit ya. Terbuka untuk pengalaman itu, orang yang memiliki sifat ini akurat merasakan pengalaman mereka di dunia, termasuk emosi mereka. Jadi emosinya adalah bagian terpenting dari keterbukaan karena menunjukkan penilaian organik. Contoh misalnya Anda terbuka dengan perasaan Anda tidak bisa membuka diri untuk mewujudkannya. Bagian tersulit ini tentu memisahkan emosi sebenarnya dari rasa takut yang disebabkan oleh persyaratan kepatuhan. Yang kedua, kehidupan eksistensial. Ini adalah kehidupan saat ini, sekarang, di sini. Rogers itu berusaha menyatu dengan kenyataan. Dan kehidupan eksistensial ini menyatakan bahwa ketika yang pertama berakhir, yang kedua tidak terjadi. Saat ini adalah satu-satunya kenyataan yang kita miliki, kehidupan eksistensial. Yang ketiga yaitu keyakinan organik. Faktanya orang mengatakan lakukan apa yang menurut Anda wajar dan alami. Jika Anda sadis, Anda menyakiti orang lain. Jika Anda seorang masokis, Anda menyakiti diri sendiri. Depresi misalnya, Anda bunuh diri, ya itu kan keyakinan organik. Yang keempat, kebebasan eksistensial. Rogers ini mempertimbangkan pernyataan apakah orang bebas atau tidak relevan. Kami merasa seperti benar-benar memiliki kebebasan. Bukan berarti bebas melakukan apapun yang Anda mau seperti itu. Tetapi kita ini dikelilingi oleh alam semesta yang terbatas gitu. Jadi ada beberapa batasan-batasan alamiah. Bahkan jika kita mengepakkan tangan dengan sekuat tenaga, itu mustahil kita untuk terbang seperti Superman. Nah ini dalam artian batasannya itu, walaupun kita bebas tetapi terbatas gitu. Yang kelima yaitu kreativitas. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini, kepribadian yang berfungsi dengan baik ini dan selalu berkomitmen pada realisasi secara otomatis, merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam realisasi orang lain, termasuk kehidupan itu sendiri. Ini dimungkinkan melalui sains atau seni, kepedulian sosial atau pengasuhan, bahkan jika kita berusaha sebaik mungkin kreativitasnya. Jadi ibarat mencari sesuatu yang lebih kreatif, berbeda dari orang lain. Nah itu 5 pendapat faktor penentu kepribadian menurut Carl Rogers. Kemudian lanjut ke dinamika kepribadian. Carl Rogers ini terkenal dengan kontribusinya terhadap metode terapi. Terapi yang dia praktikkan itu memiliki 2 nama yang sama-sama dipakai. Awalnya dia menyebut metodenya dengan non-direktif, sebab dia berpendapat seorang terapis tidak seharusnya mengarahkan kliennya, akan tetapi membebaskan klien mengarahkan sendiri kemana terapi akan berujung. Jadi Rogers itu berpendapat bahwa seorang terapis itu nggak harus ngatur-ngatur gitu, nggak harus ngebimbing sepenuhnya, tapi biar menunjukkan baru kliennya itu yang mengarahkan dan menentukan arah jalannya sendiri. Ibarat dalam sebuah konsep memancing, kita hanya ngasih kail, nah, selebihnya biar klien yang mencari umpannya apa dan mau memancing apa, seperti itu. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh selama terapi, seorang terapis akan semakin menyadari bahwa dia masih tetap memiliki pengaruh pada kliennya, justru karena dia sama sekali tidak mengarahkannya. Dengan kata lain, klien harus melihat terapis sebagai pembimbingnya dan tetap akan merasakan hal ini, walaupun si terapis tidak berusaha membimbing dan mengarahkan. Jadi dalam konsep memancing tadi ya, saya balik lagi. Seorang terapis mengasih kail ya ibaratnya, dan kliennya itu berusaha untuk mencari umpan, mencari apa yang ingin dipancing seperti. Nah itu otomatis seorang terapis itu membimbing, oh kalau memancing di laut umpannya cacing laut, oh kalau memancing di sungai bisa lumut, bisa cacing tanah, bisa hal sebagainya. Terus mau dapat ikan apa, bandeng misalnya, ya mancingnya di sini seperti itu. Jadi tidak dilepas
tidak dilepas penuhnya oleh terapis, tapi tetap dalam bimbingannya. Tapi tetap yang menentukan dan mengarahkan pribadi klien ya klien tersebut. Itu menurut Carl Rogers. Kemudian perkembangan kepribadian, ada kongruen, kejujuran dan ketulusan dengan klien. Nah, ini diperlukan ya. Jadi bagaimana klien itu harus jujur dan bagaimana terapis itu ya harus terbuka juga. Jadi kejujuran dan ketulusan dengan klien ini perlu agar klien itu terbuka dengan kita apa yang ingin ia sampaikan. Jadi tidak perlu memaksa. Yang kedua, empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan klien. Misalnya klien itu merasakan hal-hal yang sulit yang tidak mungkin dirasakan orang lain, tetapi seorang terapisnya misalnya ya contohnya pernah merasakan itu. Jadi bagaimana kita memasuki merasa empati, memasuki dunia kliennya, bagaimana perasaannya saat ini. Seperti itu. Yang ketiga, respect, menerima klien apa adanya dan memberikan perhatian positif tak bersyarat kepadanya. Nah, ini respect itu dalam artian hormat gitu. Maksudnya menghargai apa yang klien rasakan dengan perhatian positif gitu. Jadi jangan klien tiba-tiba datang, tiba-tiba oh kamu ini gini ya, langsung diklaim gitu. Don't judge the book by its cover. Kemudian implikasi terhadap bimbingan konseling, berhubung jurusan saya pribadi bimbingan konseling pendidikan Islam, jadi untuk implikasi dan implementasinya itu dalam dunia bimbingan konseling, letak kekuatan teori Rogers ini ialah pada helping relationship yang personal, yaitu menolong dengan hubungan personal, dengan hubungan yang individual, hubungan yang dalam. Kondisi hubungan yang dapat membantu perubahan kepribadian konseli, antara lain adanya hubungan psikologis antara konselor dan konseli. Jelas, adanya pernyataan incongruent oleh konseli, adanya pernyataan congruent oleh konselor, adanya conditional positive regard dan pemahaman yang empatik dari konselor terhadap konseli, adanya persepsi konseli terhadap konselor positive regard, pemahaman yang dalam gitu dari konselor ke konseli. Itu implikasi terhadap bimbingan konseling. Kemudian kesimpulannya, Rogers menganggap ketiga syarat itu mutlak dan lebih dari cukup. Jika terapis bisa mendemonstrasikan ketiga ahliannya itu, perubahan yang dicapai klien akan minimal tidak peduli berapa banyak teknik yang digunakan. Singkatnya, itulah pekerjaan yang harus dipikul oleh seorang terapis. Lagi pula, terapis tetaplah manusia dan tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain bertindak seperti manusia. Tentu saja Rogers tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan, tetapi ini adalah 3 keterampilan yang dia bawa ke dalam terapi. Dia menekankan bahwa itu harus digunakan. Dengan kata lain, terapis juga manusia ya, manusia seperti biasanya. Jadi saat terapis meninggalkan ruangan, mereka tetap menjadi manusia seperti terapis lainnya. Klien pun seperti itu, walaupun sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun bebannya, maka dia tetaplah manusia, tetap. Jadi tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan, dan tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tema teori kepribadian humanistik perspektif Carl Rogers. Terima kasih atas teman-teman semua. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini bisa membantu teman-teman semua, terutama menyelesaikan tugas dari dosen saya pribadi. Semua kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.